Halo guys, kembali lagi di channel saya MTech. Di video sebelumnya kita sudah membahas iPhone 12 mulai dari review hingga ke tes Mobile Legends. Nah, di video kali ini saya mau coba update nih versi iOS di iPhone 12 saya. Ya, sebenarnya update iOS ini udah available sejak 1 bulan yang lalu ya untuk iOS 26. Nah, sedangkan versi iOS saya sekarang itu sudah di iOS 18.6.2. Pastikan sebelum kalian update iOS kalian punya baterai yang cukup kira-kira di atas 50%, storage yang memadai kira-kira 20 GB ya untuk update ke iOS 26. Kebetulan di HP saya ini mintanya space 17 GB. Jadi di sini tadi saya sudah mengosongkan ya beberapa aplikasi, saya hapus untuk dapetin space 17 GB-nya, guys. Oke, sekarang kita tinggal coba buka software update ya. Nah, di sini akan muncul software update-nya. Yang pertama adalah versi iOS 18.7.1 dengan size 680 MB. Nah, ini kita skip aja. Saya rasa saya pengen coba langsung ke iOS 26. Nah, kita coba buka section yang upgrade to iOS 26 ya guys. Nah, begini tampilannya ketika sudah pilih section iOS 26.0.1 ya guys. Jadi ini udah satu langkah update di atas yang beta kemarin ya, dengan size 5,79 GB. Jadi di sini akan memberikan tampilan desain baru berupa tampilan liquid glass. Kemudian tampilan home screen, beberapa aplikasi navigasi dan kontrol akan berubah, dan beberapa shortcut serta setting-setting yang lainnya akan berubah juga, seperti di kamera, foto, wallet, CarPlay, dan lain-lain. Nah, sekarang kita tinggal klik update now aja ya guys. Setelah kita klik, kita langsung masukkan password HP kita. Kemudian di sini akan diminta persetujuan, kita langsung klik agree aja ya. Selanjutnya akan muncul peringatan apakah Anda akan memakai cellular data untuk mendownload pembaruan ini. Kalau saya sih kebetulan pakai cellular data saja ya, karena saya juga optimis koneksi saya kencang di tempat saya. Kalau kalian rasa data seluler agak riskan, lebih baik kalian pakai wifi saja untuk download pembaruan ini ya guys, agar nantinya tidak terjadi bug-bug yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk waktu atau durasi pembaruannya sendiri kira-kira 46 menit ya. Tapi ini tergantung dari kecepatan koneksi kalian lagi guys. Nah, di sini saya tinggal tunggu pembaruannya selesai ya. Di sini saya langsung skip saja. Oke guys, di sini proses update-nya sudah selesai dan akan menginstal dan verify yang update secara otomatis seperti ini ya guys. HP-nya kemudian akan merestart sendiri dan menginstal sendiri pembaruannya seperti ini. Nah, selama proses ini saya harap kalian jangan matikan atau apa-apain HP-nya, biarkan saja seperti ini. Kalau tidak, prosesnya akan terganggu dan akan menimbulkan kegagalan, fail, atau mungkin bootloop atau bug. Oke guys, pembaruannya di sini sudah selesai dan HP siap untuk dipakai. Ini adalah tampilan awal untuk pembaruan iOS 26, dan di sini kita disuruh masukkan password terlebih dahulu untuk membuka kunci. Dan software update completed, your iPhone has been updated to iOS 26.01. Kita tinggal klik continue untuk melanjutkan. Kemudian di sini disuruh pilih Wi-Fi network, tidak perlu karena saya menggunakan data seluler. Nah, ini untuk iPhone Analytics, membantu Apple untuk meningkatkan produk mereka dan service mereka dengan mengirimkan analitik data yang kita pakai selama kita memakai HP dari Apple ya. Nah, di sini untuk preview tampilan iOS 26, introducing a new liquid glass design. Kemudian ada perubahan juga nih di bagian kamera nantinya.
Untuk liquid glass control, kemudian akses menu juga ada perubahan tampilan ya. Dan bagian search engine di bagian setting, kita langsung klik continue saja ya. Lalu kita akan dibawa ke tampilan awal untuk get started, welcome. Nah, sekarang kita udah di tampilan home screen-nya ya. Di sini kita coba buat lihat notification center. Terlihat animasinya sudah berbeda ya, transisinya seperti ya transisi air gelembung gitu ya. Nah, kemudian kita coba add control lagi ya. Kira-kira seperti ini tampilan untuk penambahan kontrol di notification center ya. Untuk bagian ini tidak banyak yang berubah, kita coba scroll sampai bawah ya. Oke, yap, kira-kira itu saja, tidak banyak yang berubah. Kalau kita buka about phone, di sini tulisan iOS versinya udah di 26.0.1 dan ada penambahan 3 GB untuk pemakaian karena awalnya free storage saya 17 GB, sekarang sisa 14 GB-an. Nah, bagaimana dengan tampilan baterai? Oke, di sini untuk settingan baterai sudah berubah ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk battery health-nya, biasanya setelah update itu akan turun ya. Nah, awalnya battery health saya ada di 79%. Sekarang kita coba cek setelah update, ternyata masih di 79% ya guys. Tapi saya nggak tahu untuk HP teman-teman yang lain apakah turun atau tidak. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, karena ini kan tergantung dari daily use kita ya. Untuk wallpaper sendiri saya masih pakai bawaan iOS 18.6. Nah, di sini udah ada wallpaper sendiri untuk iOS 26. Kita coba setting sedikit ya. Nah, ini jamnya bisa dibesarin, bisa dikecilin. Terus dia juga bisa sembunyi di balik ini ya. Bulat-bulatan di bawah ini. Kemudian untuk tanggalnya kita bisa ubah jadi widget lain. Di sini ada pilihannya dari jam, Facebook, fitness, Gmail, health, journal, reminder, stocks, dan lain-lain ya. Kalian bisa atur sendiri tergantung selera ya. Nah, untuk widget bawah kita bisa atur ya posisinya. Tapi kalau kalian atur ke atas ini akan memperkecil ukuran jam. Jadi saya pingin jamnya agak gede, jadi saya taruh di bawah aja. Kemudian saya bisa tambahin beberapa widget seperti baterai, TikTok, Spotify, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang kalian install ya. Nah, di sini saya pilih saja baterai, TikTok, dan Spotify ya guys. Oke. Nah, untuk logo layer sendiri kita bisa pasang depth mode on dan depth effect mode off. Maksudnya ini jamnya bisa tenggelam gitu ya, ketutupan sama yang lengkung ini. Kemudian kita bisa pilih automatic light atau dark temanya. Saya mungkin lebih prefer ke dark ya. Di sini kita bisa juga pilih tampilan sky, shadow, halo, atau yang dusk. Kalau sudah, kita tinggal klik add di sudut kanan atas dan set as wallpaper pair. Nah, seperti ini untuk tampilan wallpaper iOS 26-nya, dan ini untuk tampilan lock screen-nya ya guys. Oke, lalu untuk home screen sendiri kita bisa customize lagi ya. Di sini ada pilihan mode default, dark, light, clear, atau yang tinted. Kalau tinted itu pakai pengaturan warna ya. Di sini saya coba pakai clear ya. Karena untuk clear ini kita bisa spesifik pakai dari displaynya iOS 26. Tampilannya transparan seperti air ya. Selain itu di sini ada aplikasi baru namanya Games. Welcome to Apple Games. See what's new just for you. Play and complete with friends all your games in one place. Jadi seolah seperti managing games, kita bisa main bersama teman juga di satu tempat ini ya. Seperti HP-HP lain, mungkin Xiaomi gitu.
Nah, di sini kita bisa personalize games experience. Kita coba continue. Ini tampilannya ada home, arcade, friends, dan juga untuk library-nya. Selanjutnya ada aplikasi preview. Nah, di aplikasi preview ini kita bisa bikin dokumen baru dan bisa scan dokumen. Kita coba bikin dokumen baru, misalnya dokumen kosong ini saya mau kasih tanda tangan saya. Ya, ini saya gambarin dulu seperti ini. Kemudian kita bisa edit ya guys ya. Kita bisa adjust size, rotate. Kita coba flip ya. Nah, ini untuk mirror. Kemudian kita bisa rotate juga, dan kita bisa share. Cuma saya coba share dulu ya. Kita share dalam bentuk di sini bisa ubah jadi image ya. Oke, kita bisa save image. Nah, ini akan tersimpan di galeri kalian. Kita bisa share juga untuk export. Kemudian kita pilih filenya, misalnya kita mau dalam format PDF. Nah, kita tinggal checklist dan simpan aja di storage kalian, save. Nanti setelah itu kalian bisa share langsung PDF-nya dari file kalian. Kemudian kita bisa scan dokumen. Di sini saya coba ambil salah satu ini ya, kotak coklat. Saya coba scan saja ya. Oke, di sini tampilannya ada flash, filters, dan shutter. Kita coba langsung klik kameranya. Oke, selesai. Nah, di sini seperti cam scanner ya, bisa langsung nge-crop bagian mana area yang kita akan scan. Kemudian dia minta untuk ready for the next scan. Saya rasa satu saja untuk sampel. Nah, kemudian di sini kita bisa oret-oret ya. Kita bisa langsung oret-oret ya. Ini lumayan mempermudah kita ya sebenarnya untuk produktivitas kita, khususnya administrasi. Nah, kemudian kita bisa share. Oh, setelah share ternyata laggy banget ya berarti ini. Langsung force close guys ya. Langsung force close, tapi tenang aja, filenya udah di save. Kita bisa tinggal share aja nanti filenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kamera ya. Di sini dia ada langsung sebutin new camera design. Kita langsung continue aja. Oke, perubahannya cukup signifikan. Cuman ini perubahannya malah mempersimpel ya. Tapi simpelnya malah simpel yang agak jadul ya kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Malah menurut saya lebih bagus tampilan kamera yang iOS versi sebelumnya. Untuk galerinya sendiri di sini sudah ada keterangan di bagian atas dengan tampilan baru dan settingan yang dengan tampilan baru, tapi bagian bawahnya tidak jauh berbeda ya, sama saja. Ini untuk kamera depan seperti ini. Kita coba juga untuk video, masih sama ya. Di sini udah tampilan resolusi dan frame rate-nya ya. Seperti ini. Kemudian pilihan-pilihan untuk exposure dan flash. Ya, ini settingan bawaan dari kamera iPhone-nya sendiri ya. Ya, kira-kira seperti ini, tapi ya ini saya rasa memang sangat simple tapi simpelnya jadul kalau menurut saya. Oke, kira-kira untuk kamera ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian browser. Tampilan browser juga berubah ya. Jadi ini di sini lebih bulat, lebih lengkung ya. Tapi juga untuk section linknya itu transparan ya. Seperti tema iOS 12 yang fokus ke transparansinya yang besar. Bagian settingnya juga transparan, dan ketika kita hold, kita geser-geser, ini seperti ada frame-frame yang mengikuti arah gerakan dari section yang kita tekan ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk website. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya tunjukkan dulu untuk preview iOS 26 di iPhone 12 ini. Memang performanya tidak sebaik iOS versi sebelumnya karena termasuk berat pembaruannya lebih signifikan kepada perubahan tampilan dan desain. Dan khususnya untuk AI juga kita tidak bisa nikmatin di iPhone 12 ini karena tidak support ya. Tapi tentu optimalisasi akan berjalan seiring pengembangan dari versi iOS ini. Kita akan lihat nanti beberapa update terbarunya. Oke, kira-kira sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.